wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh dosen Bapak Taufik Ramadan SHMH dengan judul Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembakaran Sampah yang Tidak Sesuai dengan Teknis, dengan saya sendiri Khairun Nisa, NIM 322231101. Dengan saya Salwa Andini, NIM 32211111027. Dengan saya Gadis Francisca Sembiring dengan NIM 3222111004. Selamat menyaksikan. Apa sih susah sekali buang sampah pada tempatnya? Padahal tempatnya ada. Membuang sampah pada tempatnya adalah kebiasaan yang baik yang harus dilakukan setiap hari. Kita harus tahu bahwa sampah yang dibuang sembarangan ini bisa menyebabkan banyak masalah, seperti banjir, bau tidak sedap, dan lingkungan menjadi kotor. Jika kita membuang sampah dengan benar, lingkungan akan tetap bersih, nyaman, dan sehat untuk semua orang. Cara membuang sampah yang benar itu sederhana. Kita cukup mencari tempat sampah yang baik, seperti kita dapat memisahkan sampah antara sampah organik dan anorganik. Nah, tujuannya agar sampah bisa didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan. Untuk kelola sampah atau biasa disebut 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Mengajarkan diri sendiri dan orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan adalah bentuk tanggung jawab kita. Sekecil apapun sampahnya, kita tetap harus membuang sampah pada tempatnya. Jika kita semua peduli, maka lingkungan kita akan menjadi tempat yang lebih indah dan sehat untuk ditinggali. Stop! Kamu sedang apa? Kamu membakar sampah ya? Kamu tahu nggak pembakaran sampah yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan teknis? Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Susenas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar.
Membakar sampah memang terlihat seperti cara cepat untuk menghilangkan sampah, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan membuat orang yang menghirupnya akan mengalami gangguan pernapasan atau biasa yang kita kenal dengan ispa. Apalagi kalau yang dibakar adalah bahan plastik atau bahan kimia. Asapnya bisa sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia maupun hewan. Selain itu, membakar sampah juga bisa merusak lingkungan tanah di sekitar tempat pembakaran bisa tercemar dan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau dilakukan di tempat yang kering, api dari pembakaran sampah juga bisa menyebar dan menyebabkan kebakaran besar. Penegakan hukum terhadap pembakaran sampah sembarangan di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua aturan tersebut melarang masyarakat membakar sampah secara terbuka karena dapat mencemari udara dan membahayakan bagi kesehatan. Nah, lebih baik kita mencari cara lain yang lebih aman, seperti membuang sampah pada tempatnya, atau dengan cara melakukan reduce, reuse, dan recycle, memilah sampah agar bisa didaur ulang, atau mengomposkan sampah organik. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga kesehatan, lingkungan, dan mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi akibat dengan pembakaran sampah. Asap berkurang, hidup tenang adalah yang mengajak kita untuk peduli terhadap lingkungan, terutama masalah asap yang bisa mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Asap bisa berasal dari pembakaran sampah hasil rumah tangga dan lain sebagainya. Jika dibiarkan, asap ini bisa merusak paru-paru yang membuat udara jadi kotor dan menyebabkan gangguan pernapasan. Dengan masalah tersebut, kita diajak untuk berpikir kreatif, menciptakan alat insinerator sederhana yang bisa mengurangi asap. Alat ini bisa membantu menjaga udara tetap bersih dan segar. Saat asap berkurang, kita bisa bernapas dengan lega, lingkungan jadi lebih sehat, dan hidup pun terasa lebih nyaman. Maka dari itu, penting untuk membuat inovasi yang ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Sampahmu tanggung jawab. Sekianlah hasil dari video edukasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dengan saya, Gadis Prasiska Sembiring dengan NIM 3222111004. Ini salah NIM. 3222111004. Yang diampu oleh dosen Bapak Taufik. Kalau dilakukan Tiga hal-hal yang buruk bisa terjadi akibat pembakaran sampah. Ulang sedikit lagi sih. Pokoknya ya. Kencang kali nggak sih kita jalan? Sekianlah hasil dari video edukasi kami. Terima kasih. Kami ucapkan Kami ucapkan.